yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang berjudul Sistem Pemesanan Makanan Pastry Enring Krom & Co. Saya Nata Anugrah Susanto sebagai moderator, dan di sini ada teman-teman saya. Saya Jaya Rahmawida selaku pemateri. Saya Jafira Mutia Aga Fitri sebagai pemateri. Saya Kristino Bola Jagua sebagai pemateri. Saya Surya Khairu Jizuan sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri pertama untuk menyampaikan materi, dimulai dari Kak Joya. Baik, saya Jaya Rahmawida. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pemesanan pastry Enring Krom & Co. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar pada dunia bisnis, termasuk industri kuliner. Saat ini pelanggan menginginkan yang pertama yaitu pelayanan yang cepat, dan yang kedua pemesanan yang mudah, yang ketiga informasi yang akurat, dan keempat yaitu transaksi yang aman. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemesanan digital yang mampu mendukung kebutuhan tersebut. Latar belakang dari sistem web ini, Krom & Co merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan pastry dan minuman. Permasalahan yang ditemukan ada 5, yaitu yang pertama, pemesanan masih dilakukan secara manual. Yang kedua, kesalahan pencatatan pemesanan. Dan yang ketiga, pelayanan kurang efisien. Dan keempat, kesulitan dalam mengolah data. Dan kelima, membuat laporan memerlukan waktu yang lama. Nah, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mempercepat proses pemesanan pelangganan. Nah, rumusan masalah yang kedua, bagaimana mengurangi kesalahan transaksi. Dan yang ketiga, bagaimana mengelola data secara terstruktur. Dan yang keempat, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang kelima, yaitu bagaimana menerapkan konsep IMK dalam sistem pemesanan. Tujuan penelitian dari sistem ini yaitu tujuannya adalah yang pertama mempermudah proses pemesanan, yang kedua mempercepat pelayanan pelanggan, dan yang ketiga mengurangi kesalahan pencatatan, yang keempat mengelola data secara terpusat, dan yang kelima meningkatkan kualitas layanan. Nah, manfaat dari sistem ini yaitu bagi pelanggan, yang pertama pemesanan lebih mudah, yang kedua pelayanan lebih cepat, yang ketiga informasi pemesanan lebih jelas. Bagi pegawai, yang pertama mengurangi pekerjaan manual, dan yang kedua mempermudah pengolahan transaksi. Nah, bagi pemilik yaitu data penjualan lebih terstruktur, dan yang kedua mudah membuat laporan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Jafira Mutia Aga Fitri sebagai pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen sistem itu ada input, ada proses, dan ada output. Contohnya, input itu pesanan pelanggan, prosesnya pengolahan transaksi, dan outputnya struk dan laporan penjualan. Pengertian sistem informasi adalah kombinasi manusia, teknologi, prosedur, dan database yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Fungsinya untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyimpan data, dan menyajikan informasi. Interaksi manusia dan komputer atau IMK. IMK adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan komputer agar sistem dapat digunakan secara efektif dan nyaman. Tujuan IMK untuk mempermudah dipelajari, efisien digunakan, mengurangi kesalahan, dan memberikan kepuasan pengguna. Yang terakhir ada prinsip IMK. Learnability itu sistem mudah dipelajari oleh pengguna. Efisiensi untuk membantu pengguna bekerja lebih cepat. Memorability mudah diingat meskipun jarang digunakan. Error prevention
mengurangi kemungkinan kesalahan pengguna, dan yang terakhir, satisfaction itu untuk memberikan pengalaman yang nyaman. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya atau materi 3 akan melanjutkan materi ini. Analisis sistem berjalan. Yang pertama, pelanggan datang ke toko. Yang kedua, pelanggan memilih menu. Ketiga, kasir mencatat pesanan secara manual. Keempat, menghitung total pembayaran. Kelima, pelanggan melakukan pembayaran. Keenam, dapur menerima dan memproses pesanan. Ketujuh, pesanan disajikan kepada pelanggan. Kelemahan sistem berjalan. Proses pesanan memerlukan waktu yang cukup lama. Rentan terjadi kesalahan pencatatan pesanan. Perhitungan transaksi dilakukan secara manual. Data transaksi tidak disimpan dengan baik. Pembuatan laporan membutuhkan waktu lebih lama. Sistem yang diusulkan. Sistem berbasis web yang mampu menerima pesanan pelanggan, mengelola transaksi, mengelola data produk, mengelola stok, dan menyediakan laporan. Fitur sistem. Fitur pelanggan. Pertama, melihat menu. Kedua, menentukan pesanan. Ketiga, melihat status pesanan. Fitur admin. Pertama, mengelola produk. Kedua, mengelola transaksi. Dan ketiga, mengelola laporan. Lalu sistem usulan. Pertama, pelanggan membuka sistem pesanan. Kedua, pelanggan memilih produk yang diinginkan. Ketiga, sistem menerbitkan detail pesanan. Keempat, pelanggan melakukan konfirmasi pesanan. Kelima, sistem menghitung total pembayaran secara otomatis. Keenam, pesanan selesai dan diterima pelanggan. Ketujuh, pesanan diproses. Ke-8, admin menerima informasi pesanan. Keenam, data pesanan disimpan ke database. Proses sistem. Yang pertama, mulai lihat menu, pilih produk, input pesanan, konfirmasi pesanan, pembayaran. Jika pembayaran sudah selesai, maka berhasil. Lanjut ke proses pesanan, pesanan selesai dan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi ke-4. Halo guys, oke. Saya Nata Anugrah Santo. Selanjutnya sini melanjutkan materi yang selesai dibaca teman saya tadi. Di sini ada database. Database digunakan untuk menyimpan data pelanggan, data produk, data transaksi, dan data detail transaksi. Terus ada data admin yang lebih bermanfaat, data lebih aman, mudah dicari, dan terorganisir. Selanjutnya di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data dalam database. Entitas ada pelanggan, produk, transaksi, detail transaksi, dan admin. Sini ada relasi antar entitas. Di pelanggan ada ID pelanggan, nama, nomor telepon, dan alamat. Di admin ada ID admin, nama, username, dan password. Untuk di transaksi, sini ada ID transaksi, ID pelanggan, ID admin, tanggal, total, metode pembayaran, dan status. Di detail transaksinya ada ID detail, ID transaksi, ID produk, ada jumlah, harga, dan subtotal. Di produknya ada ID produk, nama produk, ada harga, ada stok, dan kategori. Selanjutnya ada implementasi sistem. Ada tahapan implementasi. Yang pertama, analisis kebutuhan, perancangan sistem, perancangan database, pembuatan antarmuka, dan pengujian sistem. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yang telah disampaikan teman saya dari pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Frankino Bolazebua. Baik, langsung saja. Penerapan IMK pada sistem. Penerapan IMK pada Kemenko tampilan sederhana, mudah dipahami, navigasi jelas, informasi transaksi lengkap, pelacakan pesanan mudah dilakukan. Pada sistem pemesanan Kemenko, konsep yang digunakan IMK pada
pada sistem ini, yang dimana pengguna disajikan dengan tampilan yang sederhana, yang dengan menu yang mudah dipahami untuk pengguna, serta tombol-tombol yang jelas untuk pengguna. Dan pengguna juga bisa mendapatkan informasi transaksi yang lengkap dan pelacakan pemesanan mudah dilakukan. Selanjutnya, kelebihan sistem. Pertama, ada mempercepat pesanan, kedua ada mengurangi kesalahan, ketiga mempermudah pengolahan data, keempat meningkatkan pelayanan, serta membantu membuat laporan. Pada sistem ini juga ada kelebihan, beberapanya yaitu mempercepat pemesanan, yang dimana pengguna dapat memesan makanannya dan juga dapat mengurangi kesalahan, yang dimana sistem untuk menghitungnya ini sudah otomatis, mempermudah pengolahan data, meningkatkan pelayanan. Yang dimana meningkatkan pelayanan ini, sistem akan memasukkan data dari pelanggan ke database, sehingga dari database tersebutlah yang akan membuat laporan secara akurat. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari sistem ini. Pertama, belum tersedia aplikasi mobile, belum mendukung pembayaran digital penuh, belum terintegrasi dengan layanan pengiriman eksternal. Nah, kekurangan dari sistem Chrome&Co ini juga, dia hanya berbasis web, belum memiliki aplikasi untuk mobile. Kesimpulan dari sistem pemesanan Chrome&Co. Pertama, meningkatkan efisiensi pelayan, mengurangi kesalahan transaksi, mempermudah pengolahan data, meningkatkan pengalaman pengguna melalui penerapan IMK. Baik, dari semua kesimpulan itu, sistem Chrome&Co ini dapat meningkatkan efisiensi untuk pelayan dan penerapan konsep IMK yang lebih lagi. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kami. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator mengakhiri presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.